Caca dan ada juga Lausewani. Nah, hari ini kita mau nyanyi puji-pujian untuk Tuhan dan kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya, Lausa undang untuk bangkit berdiri. Lausa mau menuntun kita semua dalam doa. Yuk semuanya, lipat tangannya dan tutup matanya. Bapa kami di surga, terima kasih untuk hari ini yang telah Engkau beri. Terima kasih kami bisa diberikan kesempatan kembali untuk bersekolah minggu. Tuhan tolong agar Engkau bisa menyiapkan hati kami semua, agar kami bisa memuji nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nah adik-adik, yuk Lausa mau mengundang kita semua untuk menyanyikan lagu Aku Diberkati. Yuk semuanya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi ya adik-adik, yuk semua makin semangat. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi, Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Diberkati, aku diberkati. Nah, anak-anak, Tuhan sayang banget sama kita. Tuhan selalu mau memberkati kita. Ya, Tuhan memberikan kita hujan berkat. Mari kita terima sama-sama berkat dari Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini, Hujan Berkat. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Yuk terima, yuk terima, yuk terima, terima berkat. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. Yuk terima, yuk terima, yuk terima, terima berkat. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Yuk terima, yuk terima, yuk terima, terima berkat. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. Yuk terima, yuk terima, yuk terima, terima berkat. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita mau menyiapkan hati kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan.
Nah, tapi sebelumnya kita mau menyanyikan lagu ini, Thank You Lord. Kiranya lagu ini bisa mengingatkan kita semua untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena semua yang kita punya berasal dari mana? Berasal dari Tuhan. Oke, yuk kita menyanyikan lagu Thank You Lord. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Halo adik-adik semua. Wah, seneng banget ya hari ini kita boleh beribadah lagi kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Lo seputri ajak kita untuk duduk dengan tenang, kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan, biarlah kami boleh duduk dengan tenang dan firman Tuhan boleh mengubahkan hidup kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau sama-sama belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Ada satu tema nih yang mau sama-sama kita akan renungkan bersama, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Siapa yang di sini udah pernah dengar ceritanya 5 roti dan 2 ikan? Nah, kita akan sama-sama belajar dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai yang ke-13. Tapi sebelumnya, Lose mau bercerita dulu nih sama adik-adik. Nah, jadi suatu hari ada seorang anak yang sedang sangat kelaparan. Dia kelaparan dan dia berjalan di pinggir jalan, menantikan kalau ada makanan jatuh atau kalau ada orang yang kasih. Tapi dia terus berjalan dan gak tahu tujuannya mau kemana. Dia juga bingung dan dia lapar. Kira-kira adik-adik pernah gak merasakan kelaparan? Biasanya kalau kita lapar, gimana perasaannya? Perutnya sakit ya, badannya lemes. Nah, seorang anak ini juga begitu adik-adik. Dia sangat-sangat kelaparan karena sudah berhari-hari tidak makan. Nah, sampailah ketika dia jalan-jalan, dia melihat satu rumah. Dia berpikir, apakah aku mengetuk pintu rumah itu aja ya? Dan aku minta minum dan makan karena aku sudah lemas sekali. Dia berpikir-pikir, lalu akhirnya dia memutuskan untuk menghampiri rumah ini. Nah, lalu apa yang terjadi? Ternyata di dalam rumah itu terdapat seorang anak perempuan. Dan dia dengan malu-malu berkata sama anak perempuan ini, bolehkah aku meminta sedikit saja makanan ataupun minuman? Karena perutku lapar sekali, aku lemas sekali, kepalaku sudah mulai pusing. Nah, sama seorang anak perempuan ini, dia akhirnya diberikan sepotong kue untuk dia bisa makan dan dia bisa bertenaga lagi, kuat lagi. Nah, lalu anak laki-laki ini sebelum dia pergi, dia berkata,
berapa hutangku supaya aku bisa membayarnya. Tapi anak perempuan ini bilang, nggak usah, aku memberikan ikhlas karena orang tuaku mengajarkannya. Wah, senang banget ya adik-adik. Tadi udah perutnya udah kosong, udah lapar, udah sakit. Tiba-tiba ketika dia mengetuk pintu, ada seorang anak perempuan yang memberikan dia sepotong kue. Nah, setelah waktu berlalu, akhirnya si perempuan ini, si anak yang tadinya kecil, sekarang sudah tumbuh dewasa. Tapi anak perempuan ini menderita sakit adik-adik. Dia sakit cukup parah dan akhirnya dia datang ke dokter. Nah, jadi dia harus di rumah sakit, dia harus minum obat. Nah, waktu dia harus membayar, dia bingung karena ternyata biayanya sangat besar. Nah, perempuan ini nggak sanggup bayar. Dia kebingungan bagaimana aku bisa membayarnya. Biaya rumah sakitnya terlalu besar. Tapi ternyata ketika dibuka amplop yang berisi tentang surat biayanya, di sana dituliskan sudah dibayar lunas. Wah, perempuan itu terkejut sekali. Kok bisa ini lunas? Ternyata adik-adik yang membayarkan semua biaya pengobatan di rumah sakit adalah si dokter ini. Ternyata si dokter ini adalah seorang anak kecil laki-laki yang dulu pernah ia tolong diberikan sepotong kue. Dia udah jadi dokter dan sekarang dia menolong perempuan ini. Wah, luar biasa sekali ya adik-adik. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab juga ada, yaitu sebuah kisah di mana Tuhan Yesus juga menunjukkan kasih-Nya kepada orang banyak. Kita baca ya di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, khusus ayat yang ke-9 aja. Nanti adik-adik di rumah minta papa mama untuk bacakan dari ayat yang pertama sampai yang ke-13. Lalu sebacakan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, adik-adik, jadi ceritanya Tuhan Yesus dan para murid itu sudah seharian pelayanan, dia pergi melayani banyak orang, maka badan mereka lelah, mereka butuh sekali istirahat. Pada suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya hendak pergi ke seberang danau, yakni ke kota Betsaida untuk beristirahat karena banyaknya orang yang datang kepada mereka. Sampai-sampai makan pun mereka tidak sempat. Maka mereka pun pergi dengan menggunakan perahu. Namun rupanya orang banyak melihat Tuhan Yesus dan murid-murid itu, maka mereka mengikuti Tuhan Yesus. Sesampainya di tepi danau, Tuhan Yesus melihat bahwa orang banyak itu sudah ada di sana. Maka tergeraklah hati Tuhan Yesus dengan belas kasihan. Tuhan Yesus mengajar mereka dan juga membuat banyak mujizat. Karena hari sudah mulai gelap, murid-murid Tuhan Yesus datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makan." Tetapi jawab Tuhan Yesus, "Kamulah yang harus memberi mereka makan." Maka seorang anak membawa 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan Yesus karena hanya ada itu di sana. Dan Tuhan Yesus meminta para murid untuk membagi orang banyak itu duduk berkelompok-kelompok. Lima roti dan 2 ikan yang dibawa anak kecil ini diberikan kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus memberkatinya,
dan dibagi-bagikanlah kepada semua orang banyak itu. Jumlah orang banyak yang ada di sana adalah 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Namun, setelah roti dan ikan itu dibagikan dan orang banyak makan sampai kenyang, ketika para murid mengumpulkan sisa roti dan ikan itu, maka terdapat 12 bakul penuh. Wow, begitulah Tuhan Yesus membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan. Nah, adik-adik, kita sudah melihat ya bagaimana Tuhan Yesus dengan kuasanya mengubah 5 roti dan 2 ikan cukup dimakan oleh berapa tadi? 5.000 orang lebih. Karena 5.000 orang itu hanya dihitung laki-laki saja, belum perempuan, belum anak-anak. Jadi ada 5.000 orang lebih di sana yang dikasih makan sama Tuhan Yesus hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tadi sisa 5 roti dan 2 ikannya berapa adik-adik? Ada 12 bakul penuh ya. Wah, Tuhan Yesus di sana ketika melihat orang banyak menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan kepeduliannya kepada mereka yang kelaparan. Tuhan Yesus juga mengasihi kita adik-adik. Tuhan Yesus juga mempedulikan kita. Dia memelihara kita, Dia menjaga kita, Dia memberikan kita kekuatan sebab Dia adalah Tuhan yang mengasihi dan mempedulikan kita. Waktu kita berdosa, Tuhan Yesus memandang kita bukan dengan marah, bukan ya. Tuhan Yesus memandang kita yang berdosa dengan penuh belas kasihan. Sama seperti ketika Tuhan Yesus melihat 5.000 orang yang kelaparan itu tadi. Tuhan Yesus dengan penuh kasih, rela ya, menunjukkan kasih-Nya dengan apa? Kalau kepada kita, Dia menunjukkan dengan mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya kita yang berdosa, dosa kita dihapuskan. Kita dapat menjadi anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus beserta dengan kita. Waktu kita sendirian, kita kesepian, kita bosen, atau kita lagi sedih, kita lagi sakit, ingat, Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada kita. Tuhan Yesus juga mengasihi keluarga kita di dalam semua keadaan. Jadi adik-adik nggak perlu khawatir lagi, ada Tuhan Yesus yang beserta dengan kita. Tuhan Yesus beserta dengan kita dan kasih-Nya dicurahkan kepada setiap kita. Nah, seajak, yuk kita juga saling mengasihi sama seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Mari kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Kita juga belajar untuk mempedulikan sesama kita. Seperti Tuhan Yesus juga sudah mempedulikan kita. Waktu ada teman kita, saudara kita, mungkin orang tua kita yang kesulitan, kita bisa menawarkan bantuan. Waktu kita sedang makan, kita lihat di sebelah kiri, kanan ada teman, mungkin ada saudara, kita bisa menawarkan makanan kita. Kita mau belajar mempedulikan sesama kita dengan berbagi apa yang kita punya. Oke adik-adik, mudah ya PR-nya. Nanti kita sama-sama belajar untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Kita juga belajar untuk mempedulikan sesama kita. Oke adik-adik, nah hari ini kita mau sama-sama ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-17b. Firman-Mu adalah kebenaran. Gampang ya, kita sama-sama ya, ikutin lause. Yohanes 17, ayat 17b. Firman-Mu adalah kebenaran. Nah, dihafal ya adik-adik, nanti kasih tahu mama papa ayat hafalan ini. Firman-Mu adalah kebenaran. Yuk,
Langsung saja kita sama-sama berdoa. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu, Engkau terus menyertai kami. Engkau menjaga kami, Engkau menemani kami, Engkau memberkati kami. Biarlah kami boleh meneladani kasih Tuhan kepada sesama kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus, Tuhan kita luar biasa. Kita terus diberkati. Nah, Tuhan juga terus memberkati sejak zaman dulu sampai sekarang dan sampai saat ini. Kita mau nyanyi lagu satu ini, 5 roti 2 ikan. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisanya 12 paku. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan memberkati. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisanya 12 paku. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan memberkati. Nah, sekarang kita sudah mendengarkan firman, sudah memuji Tuhan. Sebentar lagi kita akan menutup ibadah kita. Nah, sebelum kita tutup, kita mau doa bersama dan nanti kita akan sama-sama menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Sekarang kita lipat tangan dulu, ya. Lipat tangan semuanya, tutup mata. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, Tuhan kami sungguh bersyukur Tuhan. Hari ini kami sudah bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali ke kegiatan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan kiranya Engkau tetap pimpin kami dalam langkah kami, dimanapun kami berada. Tuhan, kami mau serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo Josie, halo Phoebe. Halo juga Koko Lukas, halo Koko Ethan. Halo anak-anak semua. Halo Lause. Lause punya kabar gembira buat anak-anak semua. Apa itu Lause? Di bulan Juli jam 11 siang anak-anak boleh kembali ke gereja untuk bersekolah minggu. Iya.